Kalau menurut Zurih, nasabah itu ingin dilindungi. Mereka ingin memperoleh ketenangan saat musibah terjadi. Di mana musibah itu tidak pernah ada yang tahu kapan kejadiannya dan segala macamnya. Kami sangat bersyukur kepada masyarakat yang sudah mulai sadar dan memilih dan memiliki asuransi, karena memang itulah fungsinya asuransi dimanapun pada saat kejadian yang tidak terduga terjadi, hal tersebut menjadi lebih aman karena sudah memiliki asuransi. Betul. Halo pemirsa, berjumpa lagi dalam podcast dari Redaksi SWA, tempat kita ngobrol inspiratif tentang bisnis dan entrepreneurship. Saya Dede Suryadi, jurnalis majalah Bisnis SWA. Pemirsa, dalam episode kali ini kita akan membahas tentang brand value, yaitu dengan spesifik tema bukan sekedar proteksi, cara Zurih Autosilin membangun customer value di era konsumen kritis. Pemirsa, perubahan perilaku konsumen saat ini mendorong perusahaan mendefinisikan ulang consumer value. Di tengah kondisi ekonomi yang penuh tantangan dan perubahan ekspektasi pelanggan yang semakin cepat, konsumen tidak lagi hanya mencari produk dan layanan yang terjangkau, tetapi juga pengalaman yang nyaman, proses yang mudah, transparan, kecepatan layanan, hingga rasa percaya terhadap brand. Begitu pula dalam industri asuransi kendaraan bermotor, consumer value menjadi semakin penting karena pelanggan semakin terbiasa dengan layanan digital yang serba cepat dan praktis. Topik tentang consumer value telah dibahas dalam sajian utama majalah SWA seperti ini, dan juga tentang Zurih juga sudah ada dalam bahasan di majalah SWA seperti ini. Baik pemirsa, kita sudah kehadiran tamu istimewa, yaitu Ibu Aura Lucia Rimadiana, ya, atau kita panggil Ibu Ima. Beliau adalah Direktur PT Zurih Asuransi Indonesia Tbk yang memiliki produk unggulan yaitu Zurih Autosilin, yaitu asuransi kendaraan bermotor roda 4 atau mobil. Baik pemirsa, sebelum kita memulai pembicaraan dengan Ibu Ima, Ibu Ima ada di sebelah saya. Terima kasih Ibu sudah hadir Terima kasih dalam podcast kami. Pemirsa, sebelum kita lanjut untuk mengulas tentang Zurih Autosilin, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel SWA Media In. Baik pemirsa, kita mulai pembicaraan kita dengan Ibu Ima. Baik Ibu Ima, sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Kita berbincang santai aja Ibu. Oke. Baik, gini Bu, banyak orang yang membeli asuransi bukan karena bukan karena keinginan, tapi karena memang takut terhadap risiko. Nah, di era sekarang bagaimana Zurih Autosilin ini membangun consumer value agar pelanggan merasa memperoleh ketenangan bukan sekedar polis, Bu. Silakan. Terima kasih Kang Dede. Setuju sekali. Pastinya nasabah membeli polis asuransi memang niatnya untuk menjaga risiko dan juga seperti yang tadi Kang Dede sampaikan, akhirnya juga risiko itu untuk mengcover supaya mereka tidak lagi menjadi khawatir atau lebih ke arah positifnya adalah memperoleh ketenangan. Ya, saat ini Zurih Autosilin itu memang fokus kepada sebuah produk. Di sini adalah produk asuransi kendaraan bermotor dengan seluruh end to end kita pikirkan bagaimana nasabah itu akan kita tangani. Kita benar-benar memikirkan bagaimana nasabah itu berurusan atau berhubungan dengan kita dari sejak pembelian, dari sejak memperoleh polisnya, pembayarannya, sampai tentu saja di ujung jika ada risiko yaitu klaim. Nah, proses end to end itu kita siapkan untuk mudah, jelas, sesuai dengan harapan dari nasabah kita, yang intinya adalah harapannya pasti ketenangan,
kemudahan yang mereka peroleh. Nah, momen itu kita jaga terus sehingga kita memastikan nasabah saat mengalami situasi sulit, ada kami sebagai teman nasabah. Dan tentu saja customer value itu hadir memang pengalaman yang kita harapkan nyampai ke nasabah kita secara konsisten. Karena kalau di satu sisi mereka tidak memperoleh pengalaman yang konsisten, kita khawatir ya ketenangan yang mereka harapkan tidak didapatkan. Itu sih kira-kira asuransi benar-benar kita harapkan Zurich Autosilin itu menemani nasabah kita dari awal sampai akhir. Kalau nilai lebih asuransi Autosilin, Zurich Autosilin apa Bu? Mungkin bisa dijelaskan dulu produknya biar pemirsa lebih paham tentang produk Zurich Autosilin ini. Oke. Produk Zurich Autosilin atau kita sebut Autosilin. Autosilin, betul. Autosilin ini adalah sebuah produk yang memang kita berikan kepada nasabah kita untuk membantu nasabah memiliki ketenangan saat berkendara. Kita tidak bisa menyangkal kalau kita bawa mobil, ya di jalanan kita tidak mungkin melindungi nasabah kita supaya tidak ada accident, tidak mengalami sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan gitu ya. Tetapi mereka tenang, mindsetnya atau mereka punya peace of mind. Ada kami yang Zurich di sini yang akan membantu jika kondisi itu terjadi. Kami memberikan pelayanan di luar kita memang memiliki banyak sekali partner untuk tempat menjual atau memperoleh produk kami, tetapi servis yang kemudian mereka peroleh jika mengalami musibah atau mengalami kendala, mengalami baik itu accident, mobil hilang dan segala macamnya itu, disinilah klaim kemudian akan menjadi titik dari customer value atau kita bilang product proposition yang kami miliki. Jadi kami di Zurich Autosilin memang memiliki produk yang kita pastikan customer value adalah sesuatu yang paling utama yang kita pikirkan. Product proposition kami di Autosilin dari sejak mulai customer merasakan itu di penjualan sampai di terakhir pada saat proses klaim terjadi. Jadi kita selalu jaga peace of mind-nya. Bagaimana mereka bisa memperoleh polis dengan cepat, bagaimana mereka bisa memperoleh penjelasan atas produk dengan clear, dan juga bagaimana pada saat musibah atau apapun terjadi, proses klaim yang terjadi itu sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Jadi kata kuncinya adalah peace of mind. Bagaimana nasabah kami itu terjaga rasa nyamannya karena mereka memilih produk Zurich Autosilin. Detailnya banyak banget ya. Produk proposition kita gitu. Udah jelas sih, Bu. Betul. Nah, tetapi memang dimanapun ya moment of truth pasti akan paling terasa pada saat klaim terjadi. Betul. Nah, ini kan konsumen sekarang atau nasabah semakin kritis ya Bu ya, baik di dunia, di industri apapun lah, termasuk di asuransi. Lalu apa Bu tantangannya Bu agar nasabah tetap memiliki trust khususnya terhadap perusahaan ibu atau Autosilin ini Bu? Oke, trust itu harus diberikan, nggak bisa diminta ya Pak ya. Jadi memang ini ada sisi positif dan sisi bukan negatif tetapi sisi kekurangannya. Dunia yang begini cepat, media sosial, digitalisasi dan segala macamnya, itu buat kami dari asuransi membangun trust itu sebenarnya lebih mudah. Karena kan kita jadi bisa melakukan cerita, kita bisa mengedukasi, kita bisa menyampaikan produk dengan lebih clear dan juga bisa tersampaikan secara lebih cepat. Tapi ya memang ada sisi kurang tepatnya nih. Kenapa? Karena satu saja masalah ditimbulkan di dalam media sosial, trust itu bisa serta-merta kadang-kadang jadi hilang begitu aja ya. Jadi yang kita lakukan adalah kita terus menjaga edukasi, obrolan, cerita-cerita yang ada itu tidak hanya menunggu kalau nasabah kami mengalami hal-hal yang
berhubungan dengan klaim, tapi dalam proses mereka menjadi nasabah di Zuri Autosilin, mereka bisa melihat Zuri Autosilin itu ada dalam, tidak hanya dalam bentuk menjual produk, tapi kita juga ada dalam bentuk edukasi, sharing, beragam hal yang membangun. Kami harapkan itu dapat membangun trust. Itu salah satunya yang kami bangun, Kang Dede. Boleh dibilang hal yang terpenting dalam asuransi kan bagaimana nasabah bisa mencairkan klaim ya Bu ya. Itu kan kadang banyak masalah Bu. Nah ini gimana Bu? Consumer value yang diberikan di Zuri dalam ketika nasabah mau mengklaim atau mencairkan klaimnya Bu. Kalau di produk Zuri Autosilin paling banyak klaim terjadi itu kan accident ya. Betul. Keserempet, nabrak, hilang dan segala macamnya. Satu, kita menyiapkan satu aplikasi digital memanfaatkan digitalisasi ya Pak. Kita sebut namanya Autosilin Mobile Claim. Ini adalah saluran untuk nasabah kami bisa melaporkan klaim yang ada, melaporkan dengan cepat. Di dalam aplikasi handphone mereka bisa download dan mereka bisa laporkan, sehingga bisa cepat sampai ke klaim handler yang ada di Zuri Autosilin. Lalu kalau sudah klaimnya dilaporkan, prosesnya adalah perbaikan. Perbaikan yang kita lakukan adalah menggunakan bengkel-bengkel yang kualitasnya bagus, terpercaya, dan itu terus kita lakukan analisa untuk mendapatkan tambahan-tambahan lagi, bengkel-bengkel yang lebih baik lagi, partner-partner yang lebih berkualitas. Dan juga kita memberikan notifikasi proses yang terjadi. Sedang dalam proses, udah kami terima klaimnya, kemudian saat ini sedang ada perbaikan. Itu adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh Zuri Autosilin untuk kita menjaga supaya nasabah kita bisa merasakan moment of truth yang baik pada saat mereka mengajukan klaim atas kendaraan bermotor yang mereka miliki. Menarik ya Bu ya. Kan sekarang orang sudah semakin ini ya Bu ya, lebih pingin personal, dilayani personal, lalu media sosial juga begitu masif gitu. Lalu kondisi sekarang juga kondisi disrupsi ya Bu ya, kondisi perubahan yang begitu cepat. Nah, tantangan ini seberapa jauh Bu ini dalam membuat transformasi di Zuri ini Bu? Mendorong transformasi di Zuri untuk memberikan pelayanan consumer value yang lebih baik Bu. Ini ada balik lagi ya Pak, digitalisasi kan tadi kita sebut ya, pakai Autosilin Mobile Claim, cepat jadinya, mudah harusnya gitu. Tapi kadang-kadang jadinya tadi Bapak bilang nggak ada personal touch-nya gitu ya. Betul. Nah itu yang kami jaga. Meskipun kita mengedepankan transformasi digital, transformasi digital itu lebih banyak kita gunakan untuk efisiensi internal, percepatan proses, yang tentu saja juga balik atau imbasnya ke nasabah kami juga, bahwa pelayanan yang cepat tadi juga akan terasakan. Tapi personal touch tetap kami majukan, jadi itu adalah untuk menjaga atau bagian dari customer empathy yang kami miliki. Salah satunya adalah tadi itu ada notifikasi. Even kita pakai digitalisasi, kita ingin menyentuh nasabah kami dengan menginformasikan supaya peace of mind, rasa nyamannya muncul juga dengan mereka tahu, oh prosesnya udah sampai di sisi ini gitu. Kita juga memberikan, jika memang ada kebutuhan untuk dijelaskan, kadang-kadang kan ada kasus klaim yang cukup complicated gitu. Tim klaim kami itu juga akan hadir, contact center kami juga bisa dihubungi untuk akan memberikan sentuhan personal untuk kita tahu bahwa ini adalah titik orang sedang sedih, kecewa, karena kena musibah ya, musibah gitu. Nah, jadi tidak hanya mengedepankan digitalisasi sebagai alat untuk berhubungan, tapi juga bagaimana karyawan di Zuri juga melakukan pendekatan secara customer empathy kepada nasabah-nasabah yang kami miliki. Baik, sangat menarik Ibu. Mungkin kita istirahat dulu sejenak. Ya. Baik pemirsa, kita istirahat sejenak. Nanti kita lanjutkan pembahasan yang menarik ini. Jangan kemana-mana. Di era di mana teknologi informasi dan komunikasi berkembang pesat,
Transformasi digital memaksa kita memahami alur informasi yang tersebar cepat melalui jaringan internet. Membaca berita melalui gawai pribadi kini menjadi rutinitas harian bagi banyak orang. Selain memperoleh informasi terbaru, membaca berita juga menambah wawasan dan melindungi kita dari hoax. Menyadari pentingnya informasi yang akurat dan inspiratif, sua.co.id hadir menyajikan kabar bisnis dan ekonomi terkini. Sua.co.id adalah portal bisnis yang menyediakan berbagai informasi terkait pemasaran bisnis, manajemen, CSR, aksi korporasi, tata kelola perusahaan, profil bisnis pengusaha dan profesional, investasi pribadi, teknologi informasi, wawancara eksklusif dengan CEO, serta data penelitian. Kami tidak hanya menyajikan berita terkini, tetapi juga pembelajaran dari para pebisnis sukses, kisah perusahaan yang menginspirasi, strategi manajemen, pemasaran efektif, penciptaan kesuksesan bisnis, kewirausahaan, pengembangan karir, dan cerita sukses anak muda dalam berbisnis. Sua.co.id hadir di berbagai platform. Anda dapat mengunduh aplikasi kami di Google Play Store dan mengikuti kami di media sosial @swa-media inc seperti Instagram, LinkedIn, X, dan Facebook. Saatnya menginspirasi orang lain dengan kesuksesan bisnis Anda melalui platform kami. Kunjungi sua.co.id dan temukan informasi bisnis yang inspiratif setiap harinya. Halo pemirsa, kita lanjutkan pembicaraan kita yang menarik tadi tentang Zurich Autosilin. Namun sebelumnya jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel Swa Media Inc. Baik, Ibu Ima, kita lanjutkan pembicaraan yang tadi menarik. Terima kasih juga nih, masih setia dengan saya. Bu, di tengah persaingan industri asuransi ini, Bu, yang semakin ketat, Bu, apakah consumer value di industri asuransi masih bisa dibangun lewat pricing premi gitu, Bu, atau dengan justru pengalaman yang malah menjadi yang lebih utamakan, Bu? Sebenarnya gimana, Bu? Kalau kita bicara premi ya, Pak, rasanya pengalaman nasabah atau customer value nggak terbentuk dari premi sih. Betul. Premi kita bisa bilang, mau dibilang mahal, mau dibilang murah, itu relatif ya. Relatif, betul, Bu. Betul, relatif. Karena balik lagi, banyak sekarang pelanggan atau nasabah kita itu melihat sebuah melakukan pembelian apapun, terutama buat asuransi. Kami yakin yang mereka lakukan adalah bentuk kehati-hatian atas apa yang saat ini mereka miliki atau mengelola keuangan yang mereka miliki. Karena harga premi itu relatif terhadap apa yang mereka peroleh. Pada saat mereka kemudian puas dengan layanannya, kemudian juga janji yang diberikan sesuai dengan apa yang mereka persepsikan gitu, harga itu menjadi nggak bisa lagi dinilai apakah itu murah ataupun mahal. Jadi bagaimana nasabah itu berhubungan dengan perusahaan asuransi, di sini adalah Zurich Autosilin, bagaimana mereka merasakan layanan yang kami berikan, bagaimana mereka merasakan bahwa apa yang mereka harapkan itu diperoleh. Saya yakin itu akan membuat nasabah akan memberikan persepsi terhadap produk kami dengan lebih tinggi, bukan berdasarkan terhadap premi ya, Bu, ya. Jadi memang pricing bukan jadi pilihan satu-satunya, tapi layanan ya, Bu, ya. Layanan. Itu yang membuat mereka jadi loyal dan merasa customer satisfaction gitu ya, Bu. Betul. Nah, Ibu ingin tahu kalau seberapa besar, Bu, layanan atau jaringan Zurich ini, Bu, di Indonesia. Jadi biar mungkin ketika nasabah ingin melakukan klaim lebih mudah, bisa dilakukan di berbagai tempat di mana tempat pelanggan atau nasabah tinggal. Saat ini kita kalau di Indonesia itu punya 28 kota yang kita memiliki cabang. Tapi sebenarnya selama memang jaringan bengkel kita ada, ya lebih dari di 28 itu lebih dari itu ya. Itu karena, dari mana, Bu? 28 dari mulai kota? Dari mulai Aceh sampai Papua, Pak. Kita punya bengkel yang membantu proses klaim yang diajukan oleh pelanggan. Tapi kalau
cabang kita sendiri ada 28. 28 ya. Betul. Artinya dengan cabang yang seluas itu memudahkan nasabah untuk melakukan klaim gitu ya Bu? Iya, dan mereka nggak perlu datang ke cabang Pak. Kan tadi saya sudah cerita, ada AutoSelin Mobile Claim dari handphonenya. Jadi semua layanan bisa lewat handphone ya Bu ya? AutoSelin Mobile Claim itu bisa dibuka oleh pelanggan kita dimanapun. Itu membantu nasabah untuk melakukan klaim, melakukan komunikasi dengan pihak juri gitu. Betul. Ya. Artinya sangat mudah sekali. Sangat gitu, mudah sekali. Sejak kapan Bu ada AutoSelin? AutoSelin Mobile Claim. AutoSelin Mobile Claim itu sudah kita perkenalkan sejak tahun 2012. Tetapi memang diperbaiki terus dan saat ini menjadi lebih lengkap. Ada notifikasi, ada geotag di mana nasabah kita melapor dan termasuk jaringan bengkel juga udah ada lengkap di situ termasuk ya, Bu, ya? Jaringan bengkel. Memang kita tidak menjelaskan secara lengkap di sana karena nanti kita juga akan membantu sesuai dengan posisi geotagging nasabah kita itu berada. Kita nanti bisa ngasih suggestion juga Pak. Oh, bengkel yang tepat buat Bapak Ibu ada di sekitar sini gitu. Walaupun memang ada mobile tetap human touch-nya tetap menjadi hal yang utama ya Bu. Kita tetap menyiapkan contact center. Mereka tetap bisa call ke kita di 15456. 1.500? 456. Nah Bu, kalau Ibu melihat sebenarnya apa sih ekspektasi dari nasabah terhadap asuransi kendaraan itu apa sih Bu sebenarnya yang Ibu ketahui? Dan itu terus dilakukan dan diperbaiki oleh AutoSelin Bu. Kalau menurut Zuri, nasabah itu ingin dilindungi. Mereka ingin memperoleh ketenangan saat musibah terjadi. Di mana musibah itu tidak pernah ada yang tahu kapan kejadiannya dan segala macamnya. Kami sangat bersyukur kepada masyarakat yang sudah mulai sadar dan memilih dan memiliki asuransi. Karena memang itulah fungsinya asuransi dimanapun pada saat kejadian yang tidak terduga terjadi, hal tersebut menjadi lebih aman karena sudah memiliki asuransi. Nah, nasabah kita lihat adalah pada saat di titik mereka akhirnya, kan sebenarnya nggak ada yang mau dapat musibah ya, bukan beli asuransi untuk dapat musibah ya. Betul, itu kan hanya jaga-jaga. Betul, penjagaan. Tapi pada saat musibah itu terjadi, bagaimana akhirnya polis yang mereka beli ini berbunyi, bercerita. Nah, berceritanya apa? Mobilnya dari rusak, diperbaiki, kembali menjadi semula. Waktu yang diberikan secara perbaikan juga sesuai ekspektasi. Kerusakan kecil cepat selesai, kalau kerusakannya besar dikomunikasikan, dan kalau misalkan yang paling terburuk sampai mobil hilang atau cedera parah, mereka kembali memiliki asetnya yang memang sudah kami lindungi. Nah, itu menurut kami harapan dari nasabah. Sehingga disitulah value proposition yang selalu Zuri berikan. Karena mereka ingin cepat diperbaiki, kita ada AutoSelin Mobile Claim. Karena ingin kembali unit kendaraannya jadi bagus, kita pilihkan bengkel-bengkel terbaik, pelayanan dengan kualitas yang bagus. Karena ingin asetnya kembali, kita pastikan pada saat mereka mengalami hal tersebut, pengembalian dana dan segala macamnya karena unit hilang atau unit rusak itu juga cepat sampai ke pelanggan kami. Artinya ini sangat mendalam ya Bu, artinya juri sangat memahami needs and want-nya nasabah ya, berarti sering melakukan survei mungkin Bu ya? Wah, survei itu di seluruh klaim yang kita berikan itu kita selalu meminta feedback. Kita selalu mengukur Net Promoter Score. Jadi NPS. Bagaimana TNPS kita, RNPS kita. Jadi kita ukur NPS-nya apa service atau pelayanan yang kita berikan, karena kita tidak mau pelanggan kami itu kecewa atas apa yang kita berikan. Dan hasil dari feedback atas survei itu kita bicarakan. Untuk yang hasilnya adalah baik, tentu saja itu buat feedback baik buat kami. Tapi kalau yang ternyata ada masukan atau mungkin kekecewaan, itu kita lakukan pembahasan lebih detail, perbaikan kita lakukan di sana. Karena kita yakin proses yang kita lakukan kadang-kadang kita tidak berharap, tapi bisa jadi ada
kegagalan atau kesalahan. Tapi kita karena mendengar suara dari pelanggan, suara dari nasabah, kita jadi tahu apa yang kita harus kembali perbaiki atau kita fokus kepada yang sedang mengalami musibah. Untuk kita selesaikan masalah yang mereka merasa tidak happy atas apa yang kita lakukan. Nah, ini pertanyaan terakhir nih Bu, untuk 3-5 tahun ke depan Bu, bagaimana Ibu melihat perubahan ekspektasi pelanggan terhadap industri asuransi ini dan apa yang menjadi penentu utama consumer value di bisnis proteksi ini ke depan Bu? Itu ya Pak, merangkum jauh ke depan Bu. Sekarang aja udah begitu dan itu harus ya Pak, begitu demandingnya. Karena kan pembahasan yang ada di media sosial, cerita-cerita yang ada itu kan pasti akan membuat nasabah itu membandingkan, mengcompare kita mau dengan asuransi yang lain, dengan industri yang lain gitu. Perbedaan yang mereka rasakan itu sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi juga pasti akan jadi bahasan. Jadi semakin canggih, semakin teknologi digitalisasi berkembang seperti ini, pasti demandingnya nasabah itu akan semakin tinggi. Tapi kita nggak merasakan itu sebagai sebuah hal yang menjadi ancaman yang serius, karena secara berkala, secara terus-menerus Zurich memperbaiki layanan, terus melakukan perbaikan atas apa yang kita miliki hari ini. Tiap saat kita punya tim yang selalu melihat apa yang masih kita kurang untuk kita terus perbaiki gitu. Jadi ya seperti juga nasabah ingin sesuatu yang lebih baik, kami pun di Zurich Asuransi, Zurich Autosilin juga terus ingin lebih baik buat nasabah kami. Jadi beberapa tahun yang akan datang, kalau nasabah kita meminta yang lebih baik, kami yakin kita juga sudah berada pada posisi yang menjadi lebih baik lagi. Artinya selalu mengikuti keinginan dari konsumen, keinginan dan kebutuhan konsumen. Kebutuhan tepatnya. Kebutuhan ya. Kami akan terus menyajikan melalui produk yang ada, melalui layanan yang ada, termasuk edukasi, termasuk menceritakan apa itu proteksi. Kenapa kami ada? Kenapa nasabah membutuhkan? Nah, itu yang akan terus kami kumandangkan, karena ya teknologi memang bagus untuk membuat kita cepat, tetapi bagaimana kita menyentuh nasabah itu adalah bagian dari customer empathy yang kami yakin adalah sebuah customer value yang akan terus melekat. Dan dengan hal tersebut, saya balikin ke depan tadi ya Pak, peace of mind yang kita tawarkan itu kuncinya Bu ya. Betul, akan menjadikan nasabah selalu lengket Pak sama Zurich Autosilin. Amin. Amin. Baik Ibu, terima kasih, ini sangat menarik. Mungkin sebagai terakhir ada closing statement dari Ibu buat pelanggan dan pemirsa YouTube SWA. Silakan Ibu. Zurich Autosilin, kami ada memang dengan banyak hal, baik itu digitalisasi dan perbaikan. Tapi teknologi hanya akan membangun efisiensi. Tapi empati yang kami berikan, kami harapkan dapat membangun loyalitas para pelanggan atau nasabah Zurich Autosilin. Baik, Ibu terima kasih banyak atas waktunya dan kesempatannya serta edukasinya. Sama-sama Kang Dede. Terima kasih ya. Terima kasih juga sudah diterima di kantor Ibu nih. Terima kasih sudah hadir di kantor kami. Baik pemirsa. Kita sudah melakukan pembicaraan yang menarik membahas tentang Autosilin, dan sebelum kita tutup jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Untuk penjelasan lebih lanjut tentang Zurich sudah dibahas di dalam majalah SWA di edisi ini yang membahas tentang Best Consumer Value Brands 2026. Baik, terima kasih pemirsa, sampai berjumpa kembali dalam episode lainnya. Registrasi sebelum berangkat. Ayo, 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 ayo. Bonusin bos. Ayo, ayo, ayo. 3, 2, 1. Maria.
Pada perayaan tahun ini kita mengusung tema Moving Forward, sebuah tema yang sederhana tetapi sangat relevan dengan perjalanan kita hari ini. Moving Forward bukan hanya kesan bergerak ke depan, tapi tentang keberanian untuk terus melangkah meskipun situasi tidak selalu mudah. Tentang bagaimana kita tetap punya energi, tetap punya semangat, bahkan kalau boleh saya bilang tetap punya aura positif yang membuat kita terus bertahan dan saling menguatkan. Teman-teman semua, jadi sekali lagi kita harus mensyukuri ya, kita pertama bisa melampaui usia 41 tahun. Ini harus kita syukuri betul, sebab teman-teman tentu juga bisa mengetahuinya. Media lain juga menghadapi tantangan yang luar biasa. Dan jadi kita sekarang sudah memindahkan 41 ini merupakan rahmat dan anugerah yang luar biasa bagi kita semuanya. Sebab dengan demikian ya kita masih bisa berkumpul di sini, masih bisa bekerja bersama-sama di sini, dan itu harus selalu kita syukuri, dan itu insya Allah bisa terus membuat kita terus semangat bekerja, semangat untuk berkolaborasi sehingga terjadi sinergi yang luar biasa. Ada beberapa pihak juga nih yang untuk membantu mensukseskan acara HUT SUA keempat sampai kali ini. Ada Roti Kopi, High Cup, Tugu, McDonald, Lock and Lock, Sambu, KLB Group, Bluebird Group, Image Dynamic, LG, Sharp, Jastindo, ASDP, Bank Raya, Quantum, and Alcatel. Indosat, Volkswagen, Kidzania, Foxon, Ancol, BCA, BNI Sekuritas, Artugo, Medland, Kawanama Group, Bandar Jakarta, No.9, Sangria, Pizza Hut, Saint Python, Cimori, dan juga Telkomsel. Mudah-mudahan dengan ikhtiar yang terus kita jalankan, kita dapat terus berkolaborasi dengan sejumlah mitra, dan kita juga dapat memberikan yang terbaik kepada para mitra kita.